Satu, dua, tiga. Halo semuanya, welcome to Kubis, Kupas Abis. Nah teman-teman, selamat datang di bulan Oktober, bulan keluarga. betul. Dan kita baru saja dengar khotbah dari ibadah intergenerasi. Yes, ibadah dari Kavera tadi. Yes, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama gue Dea dan gue umur 15 tahun, anak kedua dari 2 bersaudara. Halo semuanya, nama gue Anika, gue umur 16 tahun dan gue adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Halo semua, nama gue Teddy, umur gue 17 tahun dan gue anak kedua dari 3 bersaudara. Dan halo semua, nama gue Tobi dan gue 16 tahun dan gue juga anak pertama, anak tunggal. Anak tunggal. Oke, jadi kita buka dalam doa dulu ya. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih telah memberikan kami sebuah kesempatan hingga kami bisa berkumpul di ruangan ini. Sebentar kami akan melakukan rekaman ini, semoga bisa berjalan dengan baik, serta apa yang kami bicarakan mampu menginspirasi orang-orang yang menonton ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Tapi tadi temanya apa sih? Jadi tema ibadah tadi, tema khotbahnya adalah tumbuh dalam sorak-sorai keluarga penabur. Tapi sebelumnya gue masih agak bingung nih, maksudnya keluarga penabur tuh apa? Ada yang bisa bantu menjelaskan kepada gue? Jadi tadi itu kita pada umumnya bahas bahwa kunci dari menjadi keluarga penabur itu adalah dengan menabur benih yang baik, yaitu dengan melatih dan juga membiasakan hal-hal baik dalam keluarga yang nantinya bisa menjadi dasar yang baik ketika kita keluar di dunia ini dan juga berinteraksi dengan orang lain di luar dari keluarga. Cerminan gitu ya? Iya, betul. Terus lebih khususnya kita tadi baca kisah Bartimeus yang Jadi Bartimeus adalah manusia yang atau tokoh yang sangat gigih dalam melawan penyakitnya gitu. Jadi dia itu nggak mau menyerah karena banyak banget hambatannya sih untuk bisa menjadi seseorang yang tidak sakit atau sembuh. Tapi dia tetap gigih dan percaya akan kuasa Tuhan untuk bisa nyembuhin dia dan akhirnya sembuh teman-teman. Gitu. Kayak kesaksian tadi gitu ya berarti Yes, ya? betul Iya, banget. Jadi di khotbah ada kesaksian dari Jovan, salah satu Ya, teman-teman teman kita lah ya. drummer. Drummer kita. Terus ada juga yang pemakai narkoba ya. Terus Terus sangat inspiratif lah ya. betul. Terus tadi tuh gue sempat googling sebenarnya karena gue bingung cara koneksiin kisah Bartimeus dengan keluarga itu penabur ini gimana? tuh gimana sih? Jadi gue baca bahwa sebagai keluarga Kristen kita itu harus menjadi teladan dan juga saling menginspirasi lah intinya. Dan dalam khotbah Kavera ini dia menjelaskan bahwa dengan segala masalah yang kita hadapi masing-masing sebenarnya sebagai satu keluarga kita itu harus makin gigih lagi dan juga Terbuka ya? Iya, makin terbuka satu sama lain dan bersekutu bersama gitu. Lebih spesifiknya tuh gigih tidak menyerah pada hambatan dan juga dengan memelihara iman. Oke. Jadi mungkin tanggapan dari Dea gimana khotbah hari ini? Kalau dari gue, tadi tuh gue pas denger khotbah itu, gue paling ingat tuh yang pas Kavera nanya, coba yang buat yang anak-anak, kalian tuh nganggap orang tua kalian tuh sebagai anugerah atau sebagai ATM. Nah, gue langsung kayak refleksi diri tuh. Selama ini kayak gue komunikasi sama orang tua juga kayak cuman minta uang doang, nggak ada kurang terbuka gitu. Mungkin kayak seharusnya anak-anak tuh lebih terbuka ya sama orang tua. Mungkin karena kalau misalnya kita nggak terbuka, orang tua nggak bakal tahu juga keadaan kita tuh kayak gimana. Dan kalau kita semakin tutup mulut, itu tuh kita kayak menutup diri juga buat orang tua tahu keadaan kita tuh kayak gimana. Gitu. Kalau dari gue sih yang paling gue inget itu yang ada pertanyaan dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan nanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jadi itu kayak pertanyaan yang meluaskan pikiran kita banget kan. Wah, Tuhan ini siap melakukan apa yang aku kehendaki gitu. Khususnya dalam keluarga kita gitu kan. Tuhan aja menganggap keluarga kita serius dan Tuhan ingin memelihara keluarga kita, jadi kenapa kita sendiri nggak memelihara keluarga kita gitu. Dan itu justru jadi titik refleksi sih buat gue selama ini, apakah gue cukup menjadi orang yang baik dalam keluarga gue, karena kadang kalau keluar dari rumah itu
pokoknya sama teman, sama guru itu harus yang paling baik. Iya. Tapi pas masuk rumah lagi kayak oh bete banget, terus kayak kadang tuh kita justru nggak we don't mind our emotions when we're in the house karena ya namanya juga orang rumah gitu pasti juga ngerti gitu iya, ya. pasti ngerti kita menerima kita tapi justru kita harus effort untuk membangun membangun hubungan yang baik dengan keluarga karena itulah cerminan inti, ini iya cerminan nanti kita di luar bakal kayak gimana gitu. betul Tapi kalau untuk dari gue sendiri, gue sebenarnya mirip-mirip kayak punya Dea ya. Kita melihat orang tua itu seperti apa. Kadang-kadang kita tuh cuma ngelihat orang tua sebagai orang yang udahlah yang penting lahirin kita gitu loh. Dan sebagai orang tua aja ya merasa untuk mendidik dan lain-lain. Tapi kita kadang-kadang suka lupa buat melihat mereka itu juga sebagai teman gitu loh. Nah dari yang pernyataan dia tadi kayak ATM atau anugerah, pasti teman-teman semua pasti kita sadar bahwa orang tua kita itu adalah anugerah buat kita ya gitu. Ditambah lagi dengan kalau kita terbuka, kalau kita bisa menganggap mereka sebagai teman, itu kan kita juga membantu apa ya rasa sukses dari orang tua itu seperti apa gitu. Kayak misalnya mereka pengen punya anak yang bisa terbuka, bisa berbicara dan bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau kita bisa mewujudkan itu, rasanya sepertinya cita-cita orang tua kita tuh seakan-akan tercapai setelah melihat kita bisa berkembang gitu. Kalau dari lu sendiri Top? Kalau dari gue sih sebenarnya nambah-nambahin aja sih kalau misalkan pendapat gue tuh sama kayak tadi sama dia bilang tentang orang tua. Kita tuh kayak apa ya? Ada saat dimana kita tuh butuh keluarga karena pasti ada saatnya dimana kita kesepian. Kayak lu sama temen lu ributnya masalah serius. Pasti kita kan nggak mungkin dong cuman diem. Pasti kita juga butuh temen, ya keluarga kita sendiri. Sharing. Makanya gue kadang-kadang kalau ngemikirin tentang orang-orang yang hanya mementingkan keluarga sebagai ATM, kepentingan cuman kayak apa minta duit, WA minta duit doang, WA minta duit doang. Itu tuh kayak they don't deserve keluarga. Masih banyak di luar sana tuh yang butuh keluarga. Masih banyak di luar sana tuh yang mereka tuh nggak pernah dari kecil ngerasain punya bapak atau punya ibu. Masih banyak dan mereka-mereka yang hanya meminta uang atau hanya meminta hal yang mereka mau karena mereka punya keluarga, entah bapaknya kaya atau mamanya kaya atau dua-duanya kaya, itu tuh mereka kayak belum deserve. Gitu. Kalau dari gue sih gitu. Jadi kayak ya susah juga sih mau dibilang buat berubah untuk terbuka, lebih terbuka sama keluarga. Karena itu kemauan sendiri. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi lebih pentingin ini ya kehadiran dibandingkan Iya, kehadiran justru- ATM ya. Iya, justru kehadiran lebih penting. Oke, karena banyak orang juga yang mungkin merasa bahwa sebenarnya secara material mereka cukup-cukup aja gitu ya, tapi secara kehadiran, secara emotional supportnya tidak mencukupi gitu. Kalau kan anak tunggal ya Top, lu ngerasa hubungan lu sama orang tua itu cukup terbuka atau gimana? Gua sih lebih bilang gue terbuka tapi kayak kadang-kadang nggak terbuka, tapi kayak gue tuh lebih terbuka masalah tentang hubungan gue sama teman-teman gue, pelajaran gue. Tapi kalau misalkan tentang kayak inner self, tentang diri gue sendiri tuh gue kadang-kadang lebih kediem. Karena gue emang tipe orang yang jarang cerita tentang inner self, tentang diri gue sendiri tuh kenapa itu gue jarang, karena gue sendiri aja nggak tahu kenapa gue. Jadi gue lebih kalau sama keluarga lebih deketnya itu tentang teman-teman gue cerita ada masalah di sekolah, teman-teman gue ngapain, atau gue juga kadang-kadang juga cerita tentang pelajaran. Jadi kalau misalkan mau dibilang deket sih, kita deket lebih ke lingkungan, bukan lebih ke diri sendiri. Oke. Jadi ada masa-masa lo kayak nutup diri gitu ya? Iya, Jadi lo karena- lebih memfilter apa yang harus di-sharing ke keluarga gitu? Iya, karena nggak tahu ya, gue kadang ada gue tuh sejujurnya gue udah ngerasa kurang pede walaupun mereka keluarga gue ya, gue tetap ngerasa kayak kurang pede gue cerita tentang diri. Takut dijudge. Gue tipe orang yang takut dijudge. Kalau dari dia sendiri gimana? Kalau Jadi dari anak terakhir. gue, menurut gue lumayan terbuka. Gue terbuka sama keluarga gue, tapi mungkin apa ya? Waktunya kali ya. Karena kayak mungkin sama-sama sibuk sama dunia kerjaan, sama dunia sekolah. Jadi kurang ada waktu. Tapi sebenarnya kalau ada waktu pun di situ tempat kita sharing. Gue orang yang lumayan terbuka dan gampang terbuka juga sama keluarga. Karena menurut gue keluarga tuh malah satu-satunya orang yang nggak bakal ngejudge, karena tahu diri kita kayak gimana, tahu sifat kita kayak gimana, jadi nggak bakal ngejudge. Gue mikir kayak gitu.
Tapi mungkin pandangan orang beda-beda ya. Menurut gue sih kayak gitu. Kalau dari Mungkin gue juga mau ngomong tentang ini sih, karena kayak mungkin gue nggak gampang terbuka karena orang tua gue yang sibuk. Jadi kayak I don't have time for them and they don't have time for me. Tapi bukan berarti mereka terlalu sibuk juga sih. Jadi kayak emak gue selalu yang pulang malam dan bapak gue yang kadang-kadang suka sibuknya kemana-mana. Jadi gue anak tunggal yang selalu kadang-kadang sendiri di rumah. Makanya kayak kalau misalkan gue terbuka tuh bersyukur banget bisa terbuka di saat mereka ada. Ya puji Tuhan juga weekend mereka ada, cuman kadang-kadang guanya yang sibuk. Jadinya kita jadi kadang-kadang susah nyusahin waktunya juga sih emang sebenarnya. Benar. Yes, begitu. kalau lu sebagai anak yang gede nih, Anak pertama. Iya, gue kan anak pertama, adik gue cowok. Iya. Dan kalau dari segi keterbukaan, justru gue merasa terbuka banget sama orang tua gue dan bahkan sama adik gue juga. Gue sering banget cerita-cerita. Kalau sama orang tua gue sih pasti didengar gitu kan. Dan gue juga merasa kayak lu nggak bakal dijudge karena mereka yang udah kenal gue dari lahir gitu. Bahkan nyokap gue yang ngelahirin gue sendiri. Terus kalau cerita sama adik gue ya mungkin nggak didengar dengar itu, tapi karena juga age gapnya kan ada nggak age begitu. gap juga. Tapi gue ngerasa cukup dekat sama keluarga gue karena emang yang gue ketemu setiap kali gue pulang ke rumah mereka gitu kan. Dan gue sendiri harus berusaha banget untuk ada waktu bareng keluarga gue karena emang masing-masing sibuk, ada yang pulang malam gitu. Jadi kalau weekend juga sih gue berusaha banget untuk mengosongkan jadwal walaupun susah tapi Semua pasti bisa diusahain gitu ya Demi. bener. Dan gue ngerasa banget yang namanya membangun kebiasaan baik dalam keluarga. Justru ini kita minggu lalu sharing ya, pengurus sempat sharing, tapi tentang hubungan kita dengan orang tua, dengan keluarga, gue ada beberapa kebiasaan baik yang udah diajarin dari kecil, yaitu kayak setiap malam gue berdoa bareng keluarga gue. Mau retret juga yang itu ya? Iya. Kalau retret video call. Pas retret video call, pas for dia juga video call. Terus kalau ada yang lagi keluar kota atau keluar negeri, video call juga gitu. Pokoknya diusahain gitu, membangun dan memelihara imannya itu. Prioritas gitu ya, bisa naruh prioritasnya. Kalau keluarga pertama gitu. Iya, jadi pas kayak Kak Vera ngomong, gue belajar di sekolah nih ya, families are a microcosm of society. Jadi apa yang terjadi dalam keluarga adalah sebenarnya kayak versi kecil dari apa yang terjadi di masyarakat gitu. Gitu. Kalau dari lu? Oke, kalau gue sih sebagai anak tengah ya, yang punya adik, punya kakak juga, sebenarnya awalnya tuh biasa-biasa aja ya, karena kita memandang ya kita bertiga dapat kasih sayang dari orang tua, kita sama sekali nggak ada yang namanya dibeda-bedain. Tapi yang namanya kita beranjak dewasa, mulai punya pemikiran yang lebih dewasa lagi, akhirnya kita bisa melihat gitu loh perbedaannya tuh di mana sih gitu. Dan pada saat itu, waktu itu gue masih muda, ya belum 17, sebelum 16 juga, gue tuh sempat mikir gitu, kenapa kok jadi anak tengah itu malah kayak, kalau mungkin kan anak 1-2 dibaginya 50%, atau anak tunggal itu cuma ya dia doang fokusnya. Kalau anak bertiga ini gimana sih gitu. Nah, gue awalnya tuh mikir kayak, oh bisalah orang tua gue bagi rata, tapi ternyata lama-kelamaan gue malah berpikir ada yang beda nih dari cara treatnya dari kita bertiga. Sampai waktu itu akhirnya gue nanya, kenapa sih kok jadi anak tengah nggak enak ya? Jadi anak tengah tuh kok malah jadi kayak agak diasingin, karena satu dan yang paling, karena pasti yang dilihat yang tadi ya, yang pertama pasti dilihat karena dialah yang pertama kali ada di keluarga. Yang terakhir juga pasti dilihat karena dia adalah yang paling kecil dan dia perlu ini. Terus yang tengah gimana gitu. Sampai akhirnya nyokap gue ngasih satu pengertian yang cukup ngebuat gue terbuka lah dengan pandangan gue terhadap anak kedua ini. Dimana menurut dia anak kedua itu adalah sebagai pemanggul dan juga jembatan gitu loh. Pemanggul tuh dalam artiannya apa? Jadi sebagai anak tengah kita tuh bisa loh ngebawa derajat kita sebagai tiga bersaudara ini bareng-bareng, dan
bukan hanya kalau mungkin dengan konsep pemanggul, kalau misalkan yang ngangkat cuman yang paling kanan, mungkin duanya jatuh, yang tengah dan paling kiri. Terus mungkin kalau yang ngangkat cuman satu, yaitu anak pertama, kesannya anak yang ke tengah dan ketiga itu akan jatuh ke kanan. Kalau anak tengah yang bawa kan berarti seimbang gitu. Akhirnya mungkin dari situ nyokap gue mengatakan bahwa kamu itu bisa menjadi penyeimbang di antara mereka bertiga, kamu bisa menjadi jembatan komunikasi atau mungkin persaudaraan yang mungkin memang kesannya hilang karena 1 dan 3 ini jaraknya cukup jauh kan, gitu ya, 9 tahun. Sementara gue juga dari 1 ke 2 juga cukup jauh. Tapi entah kenapa Tuhan itu selalu memberikan jalan untuk gue untuk bisa jadi yang nyambungin, lalu yang biasa nyatuin karena yang paling vokal di rumah itu gue gitu, yang paling banyak sering bercanda, terus track-track gak jelas tuh gue. Jadinya orang-orang tuh akhirnya ada naruh perhatian di gue dan dari situ perhatiannya kan jadi kekumpul ya. Dari kekumpul itu jadi kita berinteraksi dengan lain. Tapi di satu sisi itu kan hal baiknya ya, hal buruknya juga ada. Kayak abang gue yang sebagai pertama tadi pasti diperhatikan bagaimana anak pertama ini harus bisa sukses dan lain-lain. Terus adik gue juga karena sebagai terakhir kan pasti yang paling kecil ya, dia masih perlu bimbingan orang tua yang paling banyak di antara kita bertiga. Nah, gue inilah yang bisa dibilang butuh banyak, iya, dibilang gak butuh juga mungkin bisa juga karena gue sudah mulai dewasa, gue sudah bisa berdiri secara mandiri gitu. Kalau misalnya kayak Tobi tadi, orang tuanya pulang malam, justru sekarang malah kondisi sekarang itu adalah kebalikannya, gue yang jarang di rumah, jadinya kadang-kadang komunikasinya itu sangat kurang, bahkan untuk hari keluarga aja cuma ada hari Minggu gitu. Kayak gitu kan menunjukkan bahwa sebenarnya untuk yang kayak tadi Anika bilang, untuk memupuk hal baik itu kan perlu adanya komunikasi dan lain-lain ya gitu. Kalau misalkan kita sendiri gak ada waktu, gimana caranya kita mau memupuk itu gitu loh. Jadinya akhirnya sekarang itu sebenarnya sistemnya adalah gue selalu curhat aja lah apapun yang terjadi sehari-hari. Mau itu waktunya 10 menit, 20 menit, apa yang terjadi hari ini kayak ceritain aja deh, mau itu buruk atau baik gitu. Karena dari situ kita tuh bisa nge-build sebuah kepercayaan dari orang tua kepada anak, dari anak ke orang tua. Karena kan kalau kita cerita ke orang tua kita, berarti orang tua kita secara tidak langsung mampu mendidik kita sebagai orang yang mampu berkomunikasi, terbuka terhadap orang lain gitu kan. Dan kita sebagai anak terhadap orang tua adalah kita mampu meyakinkan diri kita bahwa orang tua itu adalah teman buat kita di dunia gitu. Sehingga kita tuh akhirnya bisa itu tadi, dari kita menabur sebuah bibit, akhirnya tuainya nanti adalah kita tuh punya relasi yang baik gitu. Dan kalau misalkan kalau dibilang jadi anak kedua enak apa enggak, jawabannya perspektif masing-masing ya, bagaimana kondisi keluarga dan lain-lain. Tidak menyudutkan suatu kondisi keluarga, tapi bagaimana kita menyikapinya aja sih gitu. Itu diri gue. Tadi lu sempat mention ada kecemburuan dikit ya. Ya. Kalau lu pernah ngerasa cemburu nggak sebagai anak terakhir? Sebagai anak terakhir atau anak kedua gitu ya, dari 2 bersaudara, gue ngerasa mungkin bukan cemburu ya, tapi mungkin karena beda cowok cewek gitu ya. Cara perlakuannya pasti beda. Gue kadang malah merasa kayak nggak enak. Gak enak karena mungkin apalagi anak pertama, terus cowok, kakak gue, abang gue. Jadi gue ngerasa ada agak gak enak karena mungkin ngedidiknya juga beda. Cara ngedidik cewek sama ngedidik cowok tuh beda. Dan kayak gue kadang ngerasa gak enak gitu. Dan mungkin juga kalau misalnya 2 bersaudara itu mungkin baginya agak rata ya, 50%-50%. Nah kadang tuh gue bingung sama yang kalau 3 bersaudara kayak tadi. Gimana ngebagiinnya supaya bisa sama rata. Itu cukup sulit sih pasti kalau jadi orang tua juga, gue ngerti. Dan kayak kalau jadi berdua doang, nggak jelas sih. Kalau menurut gue nggak ada jelas-jelasan karena orang tua gue juga ngebagi ratanya dengan imbang gitu. Treatmentnya walaupun agak beda tapi tetap imbang. Kalau gue gitu. Kalau lo Nik? Kalau gue dari pas adik gue lahir tuh gue nggak cemburu, nggak langsung cemburu. Tapi gue sayang banget sama adik gue. Tapi ada juga titik-titik di mana ada perbedaan di cara orang tua gue nge-treat kita berdua gitu kan. Karena emang juga cewek cowok dan gue juga anak paling besar dan dia anak kedua. Tapi gue tuh ada waktu di mana gue sempet kesel karena perlakuan beda dengan cewek cowok itu. Pokoknya kalau
ngebahas pendidikan tinggi itu kan gue pasti Iya. gue kan dunia udah berubah gitu Iya. kan, udah berbeda, stereotipnya tuh udah bukan cewek pokoknya harus nikah, lulus SMA langsung Ibu rumah nikah, tangga gitu. ibu rumah tangga doang. Tapi walaupun ada pengertian itu bahwa kita semua itu kayak harus disamaratakan, tetap ada gitu, Tetap pasti ada. tetap ada kayak sisa-sisa pengertian bahwa perempuan akhirnya akan jadi ibu rumah tangga, akan ngurus rumah, dan cowok akan jadi kepala keluarga yang kerja banting tulang gitu kan. Terus gue bilang ke orang tua gue waktu itu, kalau nggak salah kayak lagi makan bareng gitu kan, terus ada salah satu ucapannya yang gue kayak nggak seneng banget gitu kan, kenapa adik gue yang katanya harus banyak bergaul sama orang biar bisa kerja di mana gitu, biar networkingnya jalan gitu kan. Terus gue ngomong gitu kan, kayak kamu nggak suka deh apa cara mami sama bapak ini ngomonginnya seolah-olah kakak itu juga nggak pantas bergaul dengan gitu, orang dan juga nggak butuh diobrolin kayak gitu. Abis itu terus orang tua gue bilang kayak sebenarnya itu nggak dengan sengaja mereka bilang kayak gitu, tapi mereka itu berusaha menyeimbangkan, justru bukan dengan memperlakukan kita secara sama persis, not equally but in a way that's equitable. Jadi equitable tuh bukan sama persis, tapi justru setiap orang mendapat porsinya masing-masing gitu. Karena kita juga secara pribadi beda gitu kan. Sering gitu kalau anak kecil dibilangnya, kamu kenapa sih nggak lebih kayak kakakmu itu loh, pinter, rajin belajar gitu kan. Gitu ya. Iya, suka baca buku misalnya. Ya, tapi kan orangnya juga beda. Walaupun lahir dari rahim yang sama, kan menghasilkan otak yang berbeda, cara berpikir yang berbeda gitu. Dari gue sih gitu. Oke. Kalau dari gue sendiri, kalau jealous sih pasti ya. Karena apalagi kalau ini kan jealousnya satu orang doang ya. Iya. Ini jealousnya dua orang gitu. Jadi kalau jealous itu biasanya pembagian apa ya? Bukan pembagian kasih sayang sih, tapi kayak misal sebentuk apresiasi lah misalnya. Kayak kalau misalnya abang gue nih dapat laptop baru waktu itu. Alasannya adalah ya kan abang kamu buat kerja, buat kuliah dan lain-lain. Terus adik gue dapat mainan. Oh kan adik kamu masih kecil dan lain-lain. Gue juga dapat gitu. Gue juga dapat dan gue akhirnya tapi sebelum itu kan pasti ada kayak rasa bingung gitu. Kenapa kok mereka berdua duluan dapat gitu. Karena dalam posisi duluan dapat ya. Tapi setelah akhirnya gue dapat juga. Gitu. Waktu sebelum gue dapat hadiah yang buat gue itu, gue mikir kenapa kok pembedaannya itu berbeda gitu loh. Kayak abang gue diutamakan karena dia harus kerja dan lain-lain. Padahal kan sama kayak Anika tadi. Gue juga sama kok, nanti gue juga dapat kerja, gue harus kerja gitu. Gue harus kerjain PR dan lain-lain, tugas. Mungkin gue harus kerja kelompok, gue harus kuliah nantinya. Terus kalau misalnya adik gue, adik kamu kan butuh hiburan, butuh mainan dan lain-lain. Ya aku juga kok butuh hiburan, butuh mainan dan lain-lain. Tapi kenapa mereka berdua yang kayak duluan ya, pada saat itu pikiran gue kok mereka bisa duluan dapat gitu. Tapi ternyata lama kelamaan tuh gue sadar lah gitu. Kalau misalkan itu tadi ada porsinya masing-masing. Kayak misalkan adik gue selalu dapat mainan dan lain-lain. Tapi sekarang gue sadar gitu, gue sudah tidak di fase itu. Gitu. Gue sudah punya hal yang lebih penting. Misal kalau gue disuruh pilih antara beli mainan atau beli game atau misalkan duit bensin, ya gue pasti akan milih duit bensin gitu kan. Karena itu adalah kebutuhan gue gitu. Kita sekarang semakin dewasa itu akhirnya kecemburuan itu akhirnya lama-lama turun lah. Tapi itu tadi karena kondisi dan lain akhirnya kecemburuan itu muncul mungkin hanya sesaat doang kok itu. Itu bukan hal yang pasti. Dan kalaupun kecemburuan itu ya, kalau buat gue pada saat itu cukup mempengaruhi hubungan gue lah gitu. Hubungan gue dengan adik gue waktu itu juga cukup kayak males lu kayak diutamain banget sih gitu. Sama abang gue juga gue mikir kayak lu mah udah lu fokus kerja aja, udah dapat laptop kan, udah lu kerja aja nggak usah ngeliatin gue lagi gitu. Tapi akhirnya sadar akhirnya bahwa hal itu salah gitu. Maksudnya
jealousy itu tuh bukan hal yang perlu dipelihara lah dalam kita hidup bersaudara. Tapi Gitu. lu kayak sempet speak up gitu gak sih ke orang tua? Atau kayak tadi kan Andika langsung bilang kan, kalau misalnya aku gak suka digituin gitu. Kalau lu sempet bilang gak ke orang tua? Waktu itu kayak gue sempet deh, dan waktu itu tuh akhirnya sampai cukup ya emosional lah ya, dari guanya teriak-teriak nangis, orang tua gue berusaha untuk nasihatin gue sebenarnya ini loh tujuannya gini. Ya akhirnya dari situ itu tadi, dari komunikasi yang kita tabur itu akhirnya sekarang relasi kita sangat komunikatif, sangat terbuka. Kalau lu dari sendiri gimana? Kecemburuannya mungkin kecemburuan. Sejujurnya dari tadi kenapa gue diem karena gue nggak relate. Tunggal Gue gitu ya? lebih ke cemburu sama teman-teman gue yang punya kakak atau punya adik. Karena kayak di rumah itu kayak mereka tuh selalu rame. Karena kayak apa ya? Lu kalau misalkan lagi butuh orang di rumah itu tuh lu bisa lari ke antara adik lu atau ke kakak lu, walaupun beda jauh umurnya. Karena gue pernah nge-experience 2 tahun gue sama sepupu gue. Sepupu gue itu dulu kerjanya itu ada di sekitar, pokoknya nggak jauh lah dari rumah gue. Jadi dia selalu dia rumahnya itu di Bandung. Awalnya di Bandung, dan dia kerjanya itu di daerah, pokoknya nggak jauh lah dari rumah gue. Akhirnya dia 2 tahun nginep di rumah gue. Jadi dia bolak-balik, kadang-kadang pas ada butuh kebutuhan di Bandung, dia balik ke Bandung. Tapi karena di kerjaannya di Jakarta, jadi ke rumah gue. Gue 2 tahun di situ merasa seperti adik, kayak bener-bener the real keluarga gue. Dia itu kakak gue. Karena dalam 2 tahun itu gue dididik sama dia juga. Gue salah, dia kasih tahu gue butuh temen curhat, dia ready buat gue didengerin. Tapi bukan cuma dengerin, tapi bener-bener kayak ngasih tahu yang benar, dan akhirnya kenapa gue sadar. Jadi tuh, tapi sekarang sayangnya udah 2 tahun itu sekarang udah enggak. Dia sekarang pindah kerjaan, jadi dia sama sekali udah gak pindah ke rumah gue. Cuman dia beberapa kali sering visit, dan akhirnya dia nginep di rumah gue juga sering. Tapi kalau misalnya lu pada nanyain ke gue tentang gue jealous atau iri tentang kakak adik, gue sebenarnya nggak ada nggak ada relate sama sekali. Gue lebih lihat ke teman-teman gue lebih jelas tuh ke teman-teman gue yang punya kakak terlebih. Karena mereka itu bisa sebebas itu, bisa sebebas untuk cerita, sebebas untuk curhat segala macam tuh kakaknya itu. Jadi bisa, dan gue juga kadang-kadang juga suka agak cemburu kalau misalnya teman-teman gue tuh bisa pergi kemana-mana sama kakaknya. Apalagi kalau misalnya mereka juga foto-foto sama kakaknya. Terus gue juga sering-sering kadang-kadang cemburu sama teman-teman gue yang gimana nih ngomongnya ya, pokoknya mereka tuh kayak di rumah itu pasti ada yang bantuin. Kalau misalkan orang tua minta bantuin, itu tuh selalu minta kakaknya juga. Jadi kak tolong bantuin kak, nih juga bantuin. Kalau gue tuh kadang-kadang lebih ke sendiri. Kalau misalnya bapak gue minta bantuin gue, ya cuma ada gue, nggak bisa ada orang lain. Jadi kadang-kadang pernah beberapa kali tuh bapak gue minta bantuin, mama gue minta bantuin. Jadi dan tengah-tengahnya gue, dan gue harus bantuin mereka berdua. Yang gue kadang-kadang suka pikirin, kalau apa yang bakal terjadi kalau gue punya adik atau punya kakak, udah pasti bisa dibagi. Yaudah, kalau gue punya kakak nih, yaudah lu bantuin bapak, lu bantuin papa, gue bantuin mama dah. Atau yaudah lu bantuin mama, gue bantuin bapak. Kayak gitu. Tapi ya balik lagi, mungkin karena gue nggak relate, jadi gue lebih cemburu ke teman-teman gue. Gitu. Tapi kayaknya kita kan ngasih perspektif dari anaknya ya. Tapi kayak kelihatan banget bahwa masing-masing dari kita itu memiliki peran yang berbeda di keluarga kita, dan juga keluarga kita tentunya dinamikanya juga pasti beda-beda. Menurut gue mungkin untuk menyimpulkan juga ya diskusi kita di siang hari ini, kayak kata Teddy tadi, tergantung perspektif kita sendiri, cara kita menyikapi, dan juga cara kita make the most out of the role that we're given in our family. Kayak kalau lu anak tunggal tapi lu nggak bersyukur lu anak tunggal, jadi nggak bakal ada hal positif yang datang dari itu. Kalau kita anak pertama tapi kesel karena harus ngalah mulu, harus menjadi contoh, jadi kan nggak ada buah yang baik yang akan datang dari itu, dan juga nggak akan ada sisi positif gitu. Sisi positif. Dan dari tema keluarga penabur ini kita harus membiasakan untuk mungkin melihat sisi positifnya ya, biar ada kebiasaan yang baik, dan juga
dapat bertumbuh sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Yes, betul. Sebenarnya kesimpulan yang paling simpel sih gimana cara kita menanggapi tentang keluarga kita aja sih sebenarnya. Betul. Gimana caranya kita juga bisa menerima keluarga kita gimana. Sebenarnya bersyukur aja sih kalau yang penting kita tuh masih punya keluarga. Karena baik orang di sana tuh nggak punya. Sama harus bisa gigih kayak Betul, Bartimeus. Karena beliau benar-benar ngajarin gimana caranya sih kita tuh semangat untuk kita hidup itu bukan hanya untuk mimpi pribadi, bukan hanya untuk cita-cita yang pengen kita hadapi, tapi kita juga bisa hidup gigih untuk menjadi teman untuk orang tua kita, menjadi keluarga bagi mungkin orang lain yang memang membutuhkan gitu. Dan tentunya untuk Tuhan ya. Betul sekali. Oke, jadi dengan itu mari kita tutup Dalam dalam doa. doa. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan sudah mengumpulkan kami semua di sini. Sekarang kami sudah menyelesaikan diskusi kami ya Tuhan. Berkati agar diskusi ini bisa berguna dan berdampak bagi orang banyak di luar sana ya Tuhan. Dan juga berkati kami ya Tuhan, semoga kami bisa menjadi keluarga yang bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa saling memahami satu sama lain. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah memberi kami keluarga dan berkati kami karena sekarang kami ingin menyelesaikan podcast ini. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jadi teman-teman seperti biasa episode podcastku bis akan tayang di setiap akhir bulan. Betul. Jadi stay tune untuk episode Selanjutnya bulan November. di bulan depan. Yes, akhir bulan November. Iya. Oke, sekian dan Dari- terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye-bye. Bye.